Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mohon Pak Bupati Pamekasan, Pak Haji Badrut Taman untuk menyampaikan pokok pikiran-pikirannya. Ada tantangan tadi, kritik dari Pak Didik Rahbini yang berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, dan sekaligus investasi di Madura. Silakan Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam takdim untuk yang terhormat Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, yang terhormat Prof. Arif Satria, Rektor IPB, yang terhormat Bapak Profesor Didik J. Rahbini, pendiri Indef, yang terhormat Prof. Khairul Anwar, Guru Besar IPB, yang terhormat Profesor Min Arifin, yang terhormat Prof. Bustanul Arifin, seluruh Bupati Madura yang saya hormati, teman-teman dan tretan semuanya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini saya mendapatkan kehormatan luar biasa ikut bergabung bersama seluruh guru besar, Bapak Ibu sekalian, dan keluarga besar masyarakat Madura di beberapa tempat untuk bersama-sama berdiskusi, bertemu secara virtual dalam forum yang luar biasa. Yang kedua, atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, salam situng dere untuk kita semuanya. Mudah-mudahan halal bihalal siang ini bisa menemukan sudut pandang baru, perspektif baru tentang Madura yang terus berkemajuan dengan cara yang out of the box, model baru, manajemen baru, new era, new normal. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya mau mulai dari beberapa hal yang sering saya sampaikan di beberapa forum-forum. Saya berpikir bahwa bermimpi untuk menjadikan Madura luar biasa itu perlu cara yang juga luar biasa. Dan cara yang luar biasa itu perlu dilakukan oleh kita semua, para pemimpin di Madura, tentu berkat dukungan serta pemikiran-pemikiran yang berkebaruan dari seluruh tokoh Madura yang di beberapa kampus besar dan beberapa orang Madura yang berkeinginan Maduranya ini terus bisa berdaya saing dengan kabupaten-kabupaten maju di Indonesia. Untuk kemudian bisa mencapai hasil yang luar biasa, saya kira perlu juga beberapa cara yang luar biasa, sambil kemudian kita berdoa secara khusyuk untuk kemudian bersamaan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Secara garis besar, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, oleh Pak Rahbini, dan beberapa tokoh yang lain yang sedari awal menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran luar biasa. Di Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan RPJMD yang kita miliki, kita memiliki visi membangun Pamekasan dari bawah, merata, berkeadilan, berdasarkan atau berpondasikan nilai agama. Dari visi itu kita memiliki beberapa prioritas. Dari prioritas itu kita kerucutkan kembali menjadi 5 prioritas utama. Yang pertama, reformasi birokrasi. Kenapa kita memulai dari reformasi birokrasi? Karena kalau kemudian birokrasi kita tidak excellent, tidak profesional, tidak melayani, maka akan sulit sekali kita bergeser dari cara yang biasa menuju cara yang luar biasa. Kabupaten Pamekasan akan terus berikhtiar menjadi kabupaten yang luar biasa dengan cara kerja yang excellent, profesional, dan juga luar biasa. Dimulai dari birokrasinya yang berpikir terus berkemajuan, baru, dan excellent. Pemerintahan yang melayani. Karenanya di Kabupaten Pamekasan, alhamdulillah berkat doa, dukungan dari para alim ulama dan seluruh stakeholders, saya belum 100 hari sudah punya mall pelayanan publik.
Mall pelayanan publik ini menjadi bagian dari prioritas kerja utama. 100 hari kerja harus punya mall pelayanan publik sebagai wujud untuk memberikan gambaran kepada seluruh elemen masyarakat di Madura dan di luar Madura bahwa kita mau excellent dalam memberikan pelayanan di samping pola manajemen kerja baru pemerintahan yang orientasi keseluruhannya adalah berkemajuan, cepat, dan profesional. Baru kemudian yang kedua, ekonomi. Nah, di sektor ekonomi, kita berkesadaran bahwa IKM di Madura atau di Pamekasan harus mendapatkan perhatian khusus. Di Kabupaten Pamekasan akan melatih beberapa atau 10.000 startup baru untuk dilatih, difasilitasi, dikerjasamakan dengan beberapa toko online dan kita fasilitasi juga secara offline. Ingin rasanya sepatu yang dipakai oleh anak-anak kita sekolah itu diproduksi di Pamekasan. Ingin rasanya juga tas dan beberapa kebutuhan-kebutuhan lain itu diproduksi di kabupaten ini. Setelah kita latih, baru kemudian kita akan fasilitasi di permodalan. Saya konsultasi dengan BI, konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur, karena kalau kemudian model pinjaman jasa perbankan kita masih di 6% bunganya, maka akan sulit beberapa IKM ini akan tumbuh cepat di Madura, di Pamekasan khususnya. Baru kemudian saya beranikan diri, kita kerjasama, Pemkab kerjasama dengan Bank UMKM di Kabupaten Pamekasan dengan bunga cukup 1% 1 tahun. Setelah dilatih, punya keahlian, terus kemudian butuh permodalan, dibantu atau dikerjasamakan dengan Bank UMKM Jawa Timur dengan bunga cukup 1%. Saya membaca beberapa referensi bahwa Tiongkok itu bisa tumbuh cepat ekonominya karena bunga dan jasa perbankan sangat kecil. Baru kemudian di samping itu saya membuat beberapa strategi pertumbuhan ekonomi yang betul-betul berangkat dari bawah dengan strategi desa tematik. Strategi desa tematik ini sebenarnya bagian dari cara pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bisa mendukung atau melakukan pemetaan secara detail potensi ekonomi yang akan digarap di semua desa-desa. Desa harus terus berkemajuan dengan semua potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Ada desa sepatu, ada desa wisata, ada desa pertanian, ada desa peternakan, dan keseluruhannya itu dikerjasamakan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Nah, alhamdulillah beberapa IKM yang sudah kita latih ini sudah bisa memiliki keahlian, tinggal kemudian marketingnya yang mau kita latih. Saya datang ke beberapa negara, beberapa makanan biasa tapi dengan kemasan yang luar biasa bisa membuat menarik untuk dibeli oleh beberapa orang yang datang ke beberapa negara tersebut. Sehingga cara baru inilah yang kemudian saya lakukan untuk kemudian bisa membangun pertumbuhan ekonomi yang dari bawah, merata, berkeadilan, dan inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama, pertumbuhan dari desa. Dengan strategi desa tematik ini, kita dorong bagaimana desa bisa berpartisipasi aktif dengan model cara yang berangkat dari local wisdom masing-masing desa. Itu yang ekonomi. Misalnya di musim pandemi ini, masker kita tidak akan membeli masker dari luar. APD, kalau bahasanya orang Madura, kelampi astronot, kita usahakan tidak beli dari luar. Kita akan buat di dalam Pamekasan dengan IKM yang ada di kabupaten ini. Dengan begitu, ini cara minimal dari situasi ekonomi yang tidak menentu ini, baru kemudian kita dorong beberapa desa bisa membuat masker yang diproduksi oleh masyarakat di desa-desa. Nah, itu bagian dari cara yang kita lakukan di sektor ekonomi pedesaan dengan desa tematik. Alhamdulillah beberapa tempat wisata desa, walaupun di beberapa sudut pandang ada orang yang masih alergi terhadap istilah wisata. Tetapi istilah wisata yang berdasarkan local wisdom, Pamekasan akan terus kita dorong tetap dengan cara manajemen yang tidak melanggar norma Madura, norma ajaran dan nilai-nilai keagamaan.
Baru kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Alhamdulillah Kabupaten Pamekasan sudah memiliki PCC, Pamekasan Call Care. Pamekasan Call Care ini dibuat oleh kita untuk memberikan pelayanan yang excellent, cepat, mudah, dan terjangkau. Sebelum saya dilantik menjadi bupati, sering sekali saya melihat beberapa orang Madura ketika sakit di daerah pedesaan, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, itu dengan dibawa pickup. Nah, kalau kira-kira masuk angin, dibawa pickup, itu kira-kira nyampe rumah sakit yang sebelumnya panasnya suhunya 36 menjadi 38. Akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman, gimana kalau kita buat call care, layanan kesehatan berjalan yang sekiranya bisa excellent memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh elemen masyarakat. Alhamdulillah ini sudah mulai sebagian kita serahkan, sebagian masih kita lengkapi. Kita di Pendopo ini punya Pamekasan Call Care, nomor telepon, semua rumah di Kabupaten Pamekasan akan kita tempeli stiker dengan nomor call care itu. Orang sakit bisa telepon nomor itu, bisa dijemput langsung, bisa diantar ke pusat pelayanan, sehat kembali, telepon bisa telepon lagi, mau diantar ke rumahnya dalam kondisi sehat dan segar bugar. Ini cara untuk memberikan pelayanan kesehatan. Di samping juga kita mau upgrade beberapa puskesmas dan layanan kesehatan yang lain untuk lebih excellent dalam memberikan servis. Saya sering berdiskusi dengan beberapa teman-teman di kabupaten ini dan mudah-mudahan senang kalau kemudian suatu saat para profesor, doktor, beberapa orang Madura berkenan untuk kemudian ecabisin, eswanen, kita bersilaturahim untuk bisa membangun sudut pandang baru. Karena menurut saya tidak mungkin ada kemajuan yang cepat tanpa ada pemikiran yang juga berkebaruan dan kerja yang juga excellent. Nah, call care bagian dari layanan kesehatan, sehingga rumah sakit di Kabupaten Pamekasan, puskesmas di Kabupaten Pamekasan ini sudah mulai datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas sudah harus disambut dengan assalamualaikum, dengan ramah, diberi air putih, diberi permen, sama dengan datang-datang ke beberapa tempat-tempat layanan yang lain. Datang ke perbankan orang disambut dengan assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Di kabupaten ini rencana kita rumah sakit dan puskesmas akan disambut dengan itu. Rasanya kalau sakitnya tidak begitu parah, dengan disambut senyum, sapa, dan keramahan, mudah-mudahan akan menurun sakitnya dan bisa menjadi lebih sehat. Baru kemudian di sektor pendidikan yang keempat. Di pendidikan kita di Kabupaten Pamekasan ini membuat beasiswa pelajar dan santri. Di bidang beasiswa santri itu ada tahun ini ada 2.000 santri dengan 3 kategori yang akan kita kirim ke beberapa pesantren-pesantren di Pamekasan. Yang pertama, hafid dan hafidoh. Target kita dalam setiap tahun kita akan memfasilitasi hafid dan hafidoh antara 3 sampai 5 orang per desa. Baru kemudian yang kedua, beasiswa santri berprestasi, orang yang pinter, yang cerdas, itu akan kita fasilitasi dikerjasamakan dengan pesantren-pesantren di Pamekasan. Baru kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mampu, tidak ngafalin Al-Quran, terus kemudian mau tidak berprestasi, yang penting mau kita kirim ke pondok pesantren, akan kita fasilitasi, akan kita kerjasamakan dengan pesantren-pesantren untuk kemudian kira-kira merongkih yang dulu tahun 90-an itu ada di kandang sapi, merongkih yang dulu biasanya dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan Madura, sekarang sudah ada di meja-meja orang kaya. Nah, kira-kira saya berpikir orang desa dengan fasilitasi dari pemerintah, dengan kajian yang lebih dalam, mudah-mudahan bisa menjadi bergeser dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Beasiswa ini kalau kita hitung di Kabupaten Pamekasan dalam setiap tahun hampir 15.000 kita bantu beasiswa untuk orang Madura dalam rangka meningkatkan IPM Madura. Alhamdulillah di kabupaten ini nomor 31 dari 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Artinya kabupaten ini sedang berikhtiar terus untuk kemudian dari kabupaten biasa menjadi kabupaten luar biasa dengan cara dan model yang luar biasa juga. Karena kalau cara biasa-biasa tidak mungkin kita bisa akan berdaya saing dengan kabupaten yang
luar biasa. Saya teringat teman saya di Jawa Timur paling timur, dulu kalau datang atau orang berbicara tentang kabupaten itu, biasanya yang muncul pertama top of mind di banyak orang, mau ke kabupaten itu mesti yang muncul Using. Nah, tetapi sekarang ketika disebut kabupaten itu yang muncul pertama mesti wisata, berkemajuan, kabupaten terbaik di Indonesia dan seterusnya. Ingin rasanya Pamekasan menjadi kabupaten yang terus cepat melakukan perubahan luar biasa itu, dari orang yang biasanya kalau ke Madura turun, rasanya kalau Madura itu nanti Prof naik saja gitu lah kira-kira. Jangan turun, karena turun itu inferior. Jadi kalau datang ke Madura suatu saat mau kemana? Mau naik ke Madura. Kenapa? Karena sudah tidak inferior lagi Madura dengan kerjasama baik antar bupati-bupati di Madura, dan berkat kerjasama yang juga luar biasa antar para tokoh Madura di rantau yang memiliki kapasitas keilmuan sudut pandang yang juga tajam untuk bisa menganalisa, memberikan sumbangan pemikiran yang juga bisa mendorong kemajuan di Madura. Baru kemudian yang kelima infrastruktur. Di kabupaten ini ada 82 desa kekeringan, ada 312 kampung yang kekurangan air, yang setiap tahun tidak sedikit anggaran di kabupaten ini yang kita alokasikan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di desa-desa. Kita bekerja sama dengan Australia, kita bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus yang berkemajuan di Indonesia untuk menganalisa tentang kemungkinan penyediaan air di desa-desa dan di kampung-kampung. Alhamdulillah dari 82 desa yang kekeringan itu, tahun ini kita bisa mengalokasikan 38 desa yang sedang akan kita segera garap untuk memenuhi kebutuhan air. Karena air ini bukan hal yang kecil, dampaknya luar biasa. Sehingga infrastruktur yang akan kita bangun di bidang jalan, air, dan beberapa hal lain, orientasinya adalah efektif, efisien, dan bisa memberikan maslahah atau outcome yang luar biasa untuk seluruh masyarakat di Pamekasan. Senang sekali jika para tokoh Madura, seperti Prof. Mahfud, terus kemudian Prof. Didik Jirahbini, dan Prof. Bustanul Arifin, bisa memfasilitasi kita semua untuk berdiskusi, melakukan FGD lebih dalam tentang membangun Madura yang dalam bahasanya Pak Mahfud MD tadi, yang Madurawi, yang Indonesiawi, yang manusiawi, dan dengan sudut pandang berbasiskan local wisdom yang kita miliki. Yang berikutnya perlu saya sampaikan tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah Kabupaten Pamekasan ini pertumbuhan ekonominya tidak jelek-jelek banget lah. 4,92%, sementara Jawa Timur 5,52%. Artinya selisih Kabupaten Pamekasan dengan Jawa Timur itu di kisaran 0,6. Artinya dengan kondisi Madura, kultur Madura, daya beli masyarakat Madura, perputaran uang di Madura dengan pertumbuhan ekonomi 4,92 ini menurut saya lumayan, dan harapan kita, saya tidak puas dengan angka ini dan akan kita terus dorong bagaimana daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi PDRB kita terus meningkat, dan dengan begitu akan ada kesejahteraan yang lebih bagus. Itu yang pertumbuhan ekonomi. Tentang beberapa bantuan ekonomi yang kita lakukan, saya di kabupaten ini biasa melakukan pendekatan klaster. Klaster misalnya kayak social safety net di dampak COVID ini, kita petakan ada beberapa klaster yang kita bantu. Klaster guru ngaji, klaster Gojek, klaster guru madrasah, klaster guru non kategori, klaster PKL, klaster pelaku seni, klaster orang yang kena PHK, itu keseluruhannya kita data by name by address, dan alhamdulillah sebelum Lebaran semuanya sudah bisa menerima bantuan dari pemerintah. Dengan begitu Lebarannya di samping puasanya khusyuk, Lebarannya bisa tersenyum karena lontong sareng katopak ada di meja di rumahnya masyarakat Pamekasan secara umum. Baru kemudian strategi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pasca pandemi.
Saya di awal sudah menyinggung bahwa masker kita tidak akan memesan dari luar, kita akan membuat di kabupaten ini. Di samping juga kita memberikan social safety net untuk daya beli masyarakat. Tapi social safety net ini sifatnya hanya sementara, tidak mungkin terus kemudian anggaran pemerintah dialokasikan terus untuk social safety net. Kalau semuanya dialokasikan untuk itu, maka pembangunan yang lain, sektor pembangunan yang lain akan berkurang. Makanya refocusing ini kita batasi betul, yang orientasinya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan new era ini, new normal baru ini bisa kita lakukan di kabupaten ini, mendorong pertumbuhan dari desa-desa. Baru kemudian yang berikutnya kita di kabupaten ini akan buat desa hebat, desa yang bebas dari COVID dengan 8 kategori. Yang pertama memastikan bahwa masyarakat yang di situ distancing, di pendidikannya distancing, di tempat ibadahnya distancing, terus kemudian mau masuk ke situ itu juga harus melalui disinfektan tanpa H2O2, cuci tangan, terus kemudian pakai masker yang diproduksi di desa-desa. Syukur alhamdulillah nanti kalau kemudian semua produk-produk pedesaan itu juga bisa difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa dengan lumbung pangan yang berkecukupan. Baru kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah juga beberapa pelayanan pemerintahan, mulai pelayanan publik kita juga sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah ya layanan kesehatan untuk COVID-19 kita menggunakan beberapa tempat observasi dalam bahasa halusnya, dalam bahasa yang agak jelas, tempat isolasi dengan melibatkan beberapa dokter ahli, dokter spesialis, nakes yang lain yang kita latih dan kita tempatkan di beberapa tempat di kabupaten ini, termasuk di dalamnya adalah Islamic Center yang kita gunakan sebagai semacam ruang observasi atau ruang isolasi yang menyenangkan. Ada wifi-nya, terus kemudian di situ ada TV yang bisa ditonton, terus intinya apa? Perubahan pelayanan yang berkebaruan di pemerintahan baru masa zaman now ini juga harus berubah dari model pendekatan karismatik menuju pemerintahan yang tidak berjarak dengan siapapun, menyatu, tumbuh, hidup bersama masyarakat dengan model layanan yang excellent. Cara inilah yang kemudian kita lakukan untuk kemudian membangun perubahan sudut pandang, membangun sudut pandang perilaku baru, pemerintahan yang berkebaruan, dengan model pendekatan yang juga berkebaruan untuk menuju kabupaten. Syukur alhamdulillah jika kabupaten-kabupaten di Madura juga bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk merubah top of mind Madura. Jadi kalau ditanya misalnya saya awal-awal jadi bupati itu berkenalan dengan beberapa bupati yang lain, ketika ditanya menyebutkan Bupati Pamekasan. Itu yang muncul di top of mind banyak orang itu kira-kira tidak sangat mengembirakan. Saya ingin sekali ketika kita suatu saat, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ketika menyebut Madura, semua orang akan belajar kepada Madura, bagaimana keluar dari suasana IPM yang rendah menjadi tidak rendah, pertumbuhan ekonomi yang 4,9 itu menjadi 5,7 misalnya, terus kemudian pertaniannya yang berkemajuan, tentu ini perlu cara yang baru. Karena kalau caranya biasa-biasa, saya berkeyakinan kita tidak akan menjadi luar biasa deh. Baik, terima kasih Pak Bupati. Luar biasa. Terima kasih untuk kita semua. Yang terakhir, salam hormat, salam takdim untuk para senior, untuk para profesor. Saya pribadi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ngaji kita, sujud kita diterima oleh Allah, dan para profesor dan kita semua keluarga besar Madura bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Amin. Terima kasih, salam hormat untuk kita semua. Pamekasan dan Madura secara umum siap terus berkompetisi menjadi kabupaten yang berkemajuan dengan kabupaten-kabupaten maju di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.